Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai persamaan kuadrat. Dan sebelumnya saya minta maaf karena dalam PPT saya berbahasa Inggris. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini terdapat 6 buah menu yang akan kita pelajari. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya belajar 3, yaitu yang pertama, definisi dari persamaan kuadrat itu apa. Yang kedua, the root of quadratic equation atau akar-akar dari persamaan kuadrat. Dan yang ketiga itu adalah sum and product. Sum and product ini adalah hasil kali dan hasil jumlah dari persamaan kuadrat. Oke, kita ke definisi dulu ya. Jadi secara definisi, quadratic equation is an equation with a variable whose highest power is 2. Jadi dalam bahasa Indonesia seperti ini teman-teman. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Jadi saya garis bawain ya, pangkat tertingginya adalah 2. Jadi terus general form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equal 0. Jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Saya kasih 4 contoh ya. Di sini contoh yang pertama. Contoh pertama ini itu adalah persamaan kuadrat. Kenapa? Yang pertama, ini kan pangkat tertingginya adalah x kuadrat ya. Nah, sudah itu. Terus contoh yang kedua ini juga termasuk persamaan kuadrat. Walaupun ini nggak lengkap ya, karena nggak ada x ya. Tapi kita tahu bahwa di sini adalah variabel pangkat tertingginya adalah 2, sehingga kita bisa sebut persamaan kuadrat. Contoh yang ketiga, ini adalah persamaan kuadrat juga, walaupun nggak lengkap, tapi kita tahu bahwa pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Sedangkan contoh yang keempat, ini bukan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena pangkat tertingginya bukan 2, namun di sini pangkat tertingginya adalah 3. 3 berarti bukan termasuk persamaan kuadrat. Oke, paham teman-teman? Oke, kita lanjut ya ke bagian yang kedua, yaitu akar-akar dari persamaan kuadrat. Jadi gini, dalam cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3. Cara pertama adalah dengan cara pemfaktoran. Cara yang kedua adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi completing a perfect square itu artinya melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga adalah rumus ABC. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hanya pada cara pemfaktoran atau cara rumus ABC aja ya. Oke, kita akan pelajari mengenai cara pemfaktoran dengan cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Caranya seperti ini. Teman-teman, misalkan saya punya x kuadrat ditambah 7x ditambah 12 sama dengan 0. Kita cari, di sini kan konstantanya kita ketahui, di sini konstantanya adalah 12 ya. Kita cari berapa kali berapa, hasilnya 12. Kira-kira berapa? 3 kali 4 ya. 3 kali 4 itu sama dengan 12. Dan 3 sama 4 tadi kalau ditambahkan itu hasilnya harus 7 seperti ini teman-teman. 7 berarti 3 tambah 4 hasilnya 7, bener kan? Nah, sehingga kita bisa nyatakan dalam x tambah 3 dikalikan x ditambah 4 sama dengan 0. Sehingga kita ketemukan x1 nya sama dengan negatif 3
atau X2 nya adalah negatif 4. Jadi kalian perlu tahu juga bahwa persamaan kuadrat itu hasilnya tidak selalu satu ya. Hasilnya bisa jadi dua penyelesaian, atau nanti di dalam sebuah soal ada persamaan kuadrat yang tidak mempunyai penyelesaian. Nanti kita belajar di belakang ya. Terus kemudian ini adalah contoh yang pertama. Sekarang ini adalah contoh yang kedua, teman-teman. X kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Cara memfaktorkannya seperti ini, teman-teman. Kalian ingatkan dengan rumus A kuadrat min B kuadrat. Nah, prinsipnya juga sama. Ini kan bentuknya juga A kuadrat min B kuadrat. Jadi nanti kita 25 ini kita tulisnya nanti sebagai 5 dipangkatkan 2. Jadi nanti kita penjabarannya jadi X ditambah 5, X kurangi 5. Sehingga X1 nya sama dengan negatif 5 dan X2 nya sama dengan 5. Seperti itu, teman-teman. Mudah bukan? Sekarang dengan menggunakan rumus ABC. Untuk menggunakan rumus ABC, kita langsung aja gunakan rumusnya seperti ini, teman-teman. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Nah, terus bentar. Saya hapus sedikit ya. Ini cukup mengganggu juga ya. Nah, ini adalah rumusnya ya. Oke. Nah, ini adalah rumusnya. Rumusnya seperti ini. Terus mengenai bagaimana cara mendapatkan rumusnya ini, nanti kapan-kapan aja kita bahas bagaimana cara mendapatkan rumus ini. Tapi insya Allah rumus ini pasti akan bisa kita pakai ya. Nah, dan rumus ini juga ampuh untuk menentukan persamaan kuadrat yang nggak bisa dicari dengan metode pemfaktoran seperti yang tadi. Jadi kita bisa gunakan rumus ABC ini, teman-teman. Contohnya adalah the roots from quadratic equation 2x square plus 3x plus 2 equal 0 is bla bla bla. Jadi gini, dari persamaan kuadrat ini, langkah pertamanya kita harus menentukan nilai A, B, dan C nya terlebih dahulu. Itu wajib, teman-teman. Oke, kita cari A nya dulu ya. A nya ini kita dapat dengan dari ini koefisiennya dari X pangkat 2. Di sini kita lihat koefisiennya X pangkat 2 adalah 2 ya, sehingga kita tulis A nya sama dengan 2, B nya sama dengan, B nya itu adalah koefisiennya dari X aja. Berarti di sini koefisiennya adalah 3. Berarti kita tulis B nya nilainya adalah 3 dan C nya adalah konstanta. Di soal ini konstantanya adalah 2. Maka bisa kita tulis C nya sama dengan 2. Kemudian kita substitusikan ke rumus ini, rumus yang ini ya, teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. X1 2 sama dengan negatif 1 negatif 3 di plus minus akar 3 kuadrat min 4 kali 2 kali 2 dibagi 2 kali 2. Nah, terus kita lakukan penghitungan hingga ketemulah hasil seperti ini, teman-teman. Hasil seperti ini, teman-teman. Nah, hasil seperti ini. Nah, di sini kan masih ada tulisan plus minus ya. Ini maksudnya apa? Jadi ketika sudah sampai hasil seperti ini akan memisah menjadi 2. Yang pertama adalah X1 sama dengan negatif 3 plus, kita pakai yang plusnya. Di sini negatif 7. Negatif 7 ini kita peroleh dari 9 dikurangi 16. Ketemunya negatif 7/4. Ini.
Dan yang satunya ini, maaf ya, ini bukan X1 tapi ini X2. Jadi saya keliru nulisnya ya. X2 sama dengan negatif 3. Nah, yang bagian sininya ini bukan plus lagi, tapi yang minnya saya pakai negatif 3 min akar 7/4. Gimana teman-teman? Paham? Oke, lanjut. Oke, ini adalah bagian terakhir yang akan mau saya jelaskan, yaitu sum and product. Artinya kalau saya bahasa Indonesia kan adalah hasil jumlah dan hasil kali ya, hasil kali dari persamaan kuadrat. Jadi misal ketika ini akar-akar dari persamaan kuadrat adalah X1 dan X2, sehingga kita nyatakan X1 tambah X2 itu adalah min B per A, dan X1 kali X2 sama dengan C per A. Ini rumusnya seperti ini teman-teman. Kemudian saya punya sebuah contoh soal. From quadratic equation x square minus 2x plus 5 equals 0, we know. Nah, ini dari persamaan ini kita ketahui A-nya itu kan ini ya, koefisiennya dari X kuadrat itu adalah 1. Kemudian koefisiennya dari B itu adalah negatif 2, seperti ini. C-nya adalah 5. Ini kita tulis 5 ya. Nah, kemudian kita nyatakan hasil penjumlahan X1 ditambah X2 sama dengan negatif, kita tulis dulu ya, negatif B min B ya. Berarti di sini negatif, B-nya karena ketemu negatif 2 berarti negatif 2 per A. A-nya di sini adalah 1, berarti per 1. Hasilnya adalah 2, seperti ini. Nah, X1 kali X2 sama dengan C-nya di sini adalah 5 per 1 sama dengan 5. Nah, itu aja dari saya teman-teman. Kira-kira menurut kalian gimana? Susah atau mudah? Oke, tunggu penjelasan saya selanjutnya.